awalnya sih coba-coba, Oke. kok malah ketagihan Ketagihan. gitu ya. Nyari kesibukan kok kesibukan. Iya, kok malah kayak gini gitu ya, sibuk banget. Kalau ada satu hari tuh bisa 48 jam, mungkin udah tak bikin 48 jam tuh, aku setting sendiri tuh, sayangnya cuma 24 jam. Nah, kan Iya. Halo semuanya, selamat datang di channel Sobat Jebs yang dimana kita bakal ngebahas ruang inspirasi anak muda. Kali ini aku gak sendirian, aku sama kakak-kakak cantik dari Wonogiri. Dia itu mahasiswa berprestasi, aktif organisasi, terus juga content creator. Halo Mbak Lydia, boleh kenalan? Halo Sobat James, dimanapun kalian berada, kenalin aku mau Lydia Citra Yufatku Jana, tapi kayaknya kalau itu kepanjangan ya, Iya. panggil aku Lydia. Aku saat ini sedang aktif menjadi mahasiswa S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tapi di sisi lain aku juga ada beberapa kesibukan, seperti Duta Genre Kabupaten Wonogiri, dan juga saat ini menjadi salah satu penerima beasiswa IMAPRES Kabupaten Wonogiri, Ikatan Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Wonogiri. Begitu, Ana. Oke nih Mbak, awal mula sama motivasi Mbak itu terjun ke organisasi itu kayak gimana? Karena kan jujur ya, tugas kuliah aja itu udah berat banget, apalagi ikut organisasi itu kayak makin berat kayak gitu. Jadi kayak motivasi sama awal mulanya itu gimana? Awal mulanya itu kenapa aku mau berkecimpung di organisasi, apalagi khususnya yang sedang aku tekuni di Duta Genre Kabupaten Wonogiri ini ya. Yang pertama awalnya sih coba-coba, kok malah ketagihan gitu ya. Nyari kesibukan kok kesibukan. Iya, kok malah kayak gini gitu ya, sibuk banget. Kalau ada satu hari tuh bisa 48 jam, mungkin udah tak bikin 48 jam tuh, aku setting sendiri tuh, sayangnya cuma 24 jam. Nah, kan ya yang penting enjoy aja sih kayak gitu. Semua tuh pasti ada fasenya, yang penting kita enjoy buat berproses, kita enjoy buat menikmati apa yang lagi kita lakuin. Ya, insya Allah semuanya bakal berjalan sesuai dengan rencana kita. Oke. Itu aja Dari sih. semua kegiatan Mbak ikut banyak hal, momen paling berkesan best sellernya itu kayak yang wah kok aku bisa ya sampai di titik ini itu apa Mbak? Boleh dikasih tahu ke Sobat Jeb semua? Oke, momen paling berkesan tuh ketika aku dinobatkan menjadi Duta 1 Genre Wonogiri. Yang awalnya aku udah insecure banget, yang namanya duta tuh pasti wah harus perfect dan sebagainya. Dan ternyata itu nggak semuanya kayak gitu loh. Kita punya potensi diri kita masing-masing, kita punya keahlian dan kita punya keistimewaan masing-masing dari diri kita. Dan mungkin itu yang bikin aku insecure gitu loh, aku kok kayak gini gitu. Tapi ketika kita masih punya niat buat aku harus coba hal baru, aku harus mau dan berani melawan rasa takutku, alhamdulillahnya sampai detik ini aku bersyukur aku di titik yang sekarang bisa ketemu sama teman-teman remaja, khususnya teman-teman sebaya, teman-teman Gen Z yang luar biasa gokil-gokil, ambisinya yang selalu membara itu luar biasa sih. Apalagi kalau di genre itu kita selalu dipertemukan sama orang-orang yang sebaya, memang remaja, walaupun dari permasalahan yang berbeda-beda, tapi itu menjadi tantangan kita. Selain itu juga inklusi, kita juga berkecimpung di ranah inklusi seperti teman-teman di sekolah luar biasa, di yayasan-yayasan luar biasa seperti itu, jujur aku sangat bersyukur. Mungkin kalau aku tidak ada di titik ini, kalau aku tidak menjadi Duta Genre Kabupaten Wonogiri, mungkin di seumur hidupku aku belum punya kesempatan untuk melakukan hal itu gitu. Kayak gitu sih, Nan. Oke Mbak, dari kegiatan organisasi yang Mbak ikutin banyak gitu kayak Duta Genre dan lain-lainnya, Mbak kan juga aktif sebagai content creator ya Mbak, kayak konten edukasi dan apapun itu. Gimana cara Mbak buat konsisten dalam hal dunia di digital juga nih? Karena kan kita sebagai Gen Z banyak banget nih distraksinya kayak ya cuma scroll TikTok aja itu kan total udah 10 jam kayak gitu. Bagaimana Mbak memanfaatkan waktu itu dengan baik? Yang pertama, dan biasanya jadi PR buat para Gen Z itu apa sih? Lawan rasa malasnya. Kita kalau udah pegang HP, niatnya cuma buka file dari dosen, tapi kalau udah lihat logo TikTok, lihat logo Instagram, Twitter, wah udah pasti nggak mungkin nggak dilewatkan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap jaga konsistensi. Ketika konten kreator tuh biasanya kalau pemula ya, dia punya keinginan, punya niat buat aku pengen bikin konten ini, itu, pengen motivasi ini, itu, tapi kenapa realisasinya nggak terrealisasi kayak gitu. Nah itu biasanya jadi satu tantangan untuk konten kreator yang mungkin masih di tahap
memulai gitu ya, kayak gitu. Nah itu yang perlu dijaga, yaitu konsistensinya. Yang ketiga, mungkin dari manajemen waktu juga penting, karena semakin kita disibukkan dengan berbagai aktivitas yang ada, semakin riwah juga Iya. kita membagi waktu, bagi ya apa ya, kesibukan yang mungkin kita alami. Nah, itu juga jadi PR untuk Gen Z kayak gitu. Itu jadi satu tantangan tersendiri gitu. Oke nih, aku juga mau nanya. Ini yang jadi permasalahan Gen Z sekarang. Karena di media sosial itu kan bahasa kasarnya tuh sekarang jadi buat ajang pamer ya. Oke, Nah, ajang buat pamer. kayak aku sama Sobat Jabs ini biar kita nggak minder. Terus kayak Heeh. kita ya udah fokus sama diri kita sendiri tuh. Apa yang harus kita lakuin Mbak? Kayak biar kita tuh nggak nengok kanan kiri gitu loh. Oke, sebenarnya nengok kanan kiri itu boleh, Oke. selagi itu buat motivasi diri kita. Jangan jadikan itu suatu hal yang bikin kita insecure, bikin kita down sehingga membuat kita malas buat ngapa-ngapain kayak gitu. Kita nggak bisa ngontrol orang lain buat kamu jangan post kayak gitu. Aku insecure kalau kamu post kayak gitu. Kita Ya. nggak bisa dong ngontrol orang lain ya. Tapi kita bisa motivasi diri kita sendiri. Itu sih. Kita semua punya potensi dan ayo kita gali bareng-bareng potensi kita tuh apa sih. Kalau mungkin Gen Z merasa, "Aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh nggak punya potensi apa-apa." Cari, semua orang punya potensi, kayak gitu. Kita hanya belum berani buat memulai, buat menemukan apa sih potensi kita, apa sih kira-kira bakat atau hobi atau passion yang bisa kita kembangkan, kayak gitu. Jadi yang penting berani mulai aja dulu. Oke nih Mbak, tadi kan Mbak juga aktif organisasi, content creator, itu semua kan butuh modal yang namanya public speaking. Nah, Oke. gimana caranya biar public speakingnya tuh bisa lancar kayak Mbak gitu, boleh nih kasih tips ke aku, terutama sama Sobat Jabs di sini kayak Mbak lancar banget dari tadi gitu kayak ya udah terus tektokan enak gitu, boleh dikasih tipsnya biar kayak mungkin yang insecure apa gimana bisa dilewatin itu semua. Kalau insecure pasti semua orang punya rasa insecure ya. Iya. Takut, semua orang punya rasa takut kayak gitu. Apalagi ketika ngomong di depan umum, kayak aku pun walaupun aku sering ngomong di depan umum dan juga kayak misalnya kayak kita ngobrol santai kayak gini ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika aku berbicara di depan umum, pasti juga merasakan yang namanya kecemasan berbicara kayak Iya. gitu ya. Pasti juga nervous, Iya. pasti juga grogi, tangan gemetar, tiba-tiba kebelet pengen ke belakang, itu jadi Iya, suatu hal yang wajar kayak gitu. Dan bener banget. aku pikir semua orang juga merasakan hal itu. Tapi ketika kita mau berbicara di depan umum, yang penting buat kita persiapkan itu yang pertama, kenali dulu audiensnya. Iya. Misalnya, kita mau seminar, kita mau workshop, kita harus tahu segmentasi kita tuh mau ngomong sama siapa sih. Oke. Kalau kita nggak tahu audiens kita, jangan-jangan kita udah mempersiapkan santai mungkin, pakai outfit yang casual, ternyata yang dihadapi para dosen, para profesor-profesor, kan jadi kikuk juga ya, waduh aku harus ngomong gimana, yang aku pikir ini non formal atau semi formal ternyata formal banget kayak gitu ya. Itu yang pertama, kenali audiensnya. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman semuanya grogi buat berbicara di depan umum, nervous kalau lihat kayak gini nih, misalnya lihat secara langsung, mungkin trik yang bisa diterapkan kalau yang biasanya aku lakuin ya, itu aku lihat alis atau lihat di tengah-tengah alis, ini di antara dua alis kita kan ada tengah-tengahnya ya. Nah aku biasanya lihat itu. Jadi seolah-olah kita menatap matanya, padahal kita lagi natap alisnya, kita lagi natap dahinya, kayak gitu. Nah, itu juga jadi salah satu trik buat meminimalisir kecemasan berbicara ketika kita ngomong di depan umum. Yang ketiga, kuasai materinya. Jangan sampai ketika kamu berbicara di depan umum, kamu nggak tahu konteks apa yang akan kamu omongin. Ini tuh aku mau ngomong apa, arahnya kemana, nah harus tahu gitu loh. Karena apa? Kalau kita nggak menguasai materi, nanti yang ada belibet kemana-mana. Jadi apa yang kita mau ngomongin A, tapi malah jadi B, C, D, sampai Z gitu loh. Jadi Jadi ngawur. iya, jadi ngawur, betul banget. Itu sih mungkin 3 poin penting ketika kita berbicara di depan umum, itu langkah-langkah yang mungkin bisa diterapkan buat teman-teman yang ada di rumah. Oke nih buat Sobat Jazz boleh dicatat ya 3 poin utama yang wajib kalian lakuin kalau misalkan emang public speaking kalian tuh mau lebih baik dari sebelumnya. Sekarang aku mau nanya, skill apa yang harus dipunyai Gen Z di era sekarang ini Mbak? Kayak yang wajib Gen Z punyai minimal 1 deh. Minimal 1, yang pertama, public relation.
Gen Z tuh biasanya dia individualis, ya gak kayak bodo amatan, udah terlalu nyaman sama dirinya sendiri yang merasa aku bisa semuanya, aku bisa ngecover semuanya, aku bisa melakukan apa-apa sendiri, sehingga hal itu membuat bodo amat dengan lingkungan sekitar kita. Nah itu menurutku harus banget dihindari, kayak gitu. Karena relasi itu penting, menurutku ya. Yang kedua, public speaking sih. Itu jujur juga gak kalah pentingnya, dimanapun kalian berada, public speaking itu menurutku penolong banget. Ketika kita bisa menyampaikan apa yang kita maksud, menyampaikan apa yang jadi tujuan kita tuh mau ngapain sih dengan baik, itu juga menjadi salah satu faktor pemicu berhasil tidaknya kita berkomunikasi kayak gitu. Oke nih Mbak, boleh kasih closing statement-nya buat para Sobat Jeps, terutama kan Sobat Jeps rata-rata ini pasti Gen Z ya? Iya, boleh dikasih closing statement-nya. Mungkin kalau dari aku, satu pesan buat teman-teman semuanya, ayo bareng-bareng kita mengupgrade diri. Jangan takut, lawan rasa malasnya, lawan rasa takutnya, kita masih muda, jalan kita masih panjang, kesempatan kita masih banyak, dan masih banyak resiko-resiko yang bisa kita taklukkan ke depan. Jadi jangan malas-malasan, jangan putus asa, jangan hopeless, kok aku cuma gini-gini aja. Ayo kita mulai bareng-bareng, kita cari passion kita gali minat kita, insya Allah itu bakal membawa kita ke arah yang lebih baik lagi, kayak gitu. Oke nih Sobat Jep, gak kerasa ya kita sama Kak Lydia tuh udah banyak ngomong tentang Gen Z, kayak mulai dari aktif organisasi, konsisten, terus juga jadi content creator yang memanfaatkan era digital saat ini. Pokoknya masih banyak lagi. Untuk episode kali ini bersama aku sama Kak Lydia ini cukup di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow akun channel ini ya guys, karena semua kegiatan Gen Z yang lagi viral apapun itu bakal ada di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.